bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Seni bela diri jiwa juga dibagi menjadi beberapa kelas, kelas rendah, kelas menengah, dan kelas tinggi. Cara yang paling jelas untuk membedakan kekuatan antara tiga kelas ini adalah untuk melihat seberapa kuat jiwa seni bela diri itu. Dari sudut pandang tertentu, semakin kuat kekuatan orang yang menciptakan seni bela diri ini, semakin kuat kekuatan seni bela diri jiwanya. Tentu saja, ini tidaklah absolut. Jiwa seni bela diri yang berbeda, yang diciptakan oleh ahli yang sama, juga akan memiliki perbedaan dalam kekuatan. Perbedaan ini berasal dari semangat yang dianugerahkan oleh individu itu sendiri. Beberapa seni bela diri yang mereka anggap penting, kemungkinan akan diberikan dengan kerohanian yang cukup padat. Jika itu diciptakan secara acak oleh mereka, spiritualitasnya kemungkinan akan sedikit lebih lemah. Jelas, ini jari surgawi pemenjaraan hancur sepi besar, yang diperoleh Lindong, bukanlah sesuatu yang secara acak dibuat oleh Kaisar Desolated Great legendaris itu. Kekuatan Kaisar Desolated besar saat itu kemungkinan, jauh lebih kuat dibandingkan dengan pemimpin Sekte Ground Martial Sekte, yang merupakan jiwa seni bela diri yang dipanggil Lin Langtian. Kalau tidak, akan sulit untuk mendapatkan keuntungan seperti itu, ketika jiwa kedua seni bela diri bertabrakan. Ledakan. 2R. Angin energi secara liar dan keras, dengan kuat menyapu langit. Banyak tatapan sekitarnya membawa kejutan, ketika mereka melihat sosok ilusi besar yang hancur di belakang Lin Langtian. Tabrakan semacam ini, antara soul martial arts bukanlah sesuatu yang biasa mereka saksikan. Jiwa seni bela diri yang dipanggil oleh orang itu, yang menggunakan seni bela diri jiwanya, sama persis oleh pemimpin Sekte Ground Martial Sect. Orang-orang memanggilnya leluhur bela diri. Kekuatannya dapat menyebabkan dunia hancur. Tidak terduga bahwa, bahkan jiwa bela diri seperti itu tidak dapat memblokir serangan Lindong. Seni bela diri jiwa yang ditampilkan Lindong tidak sederhana. Aku bertanya-tanya, siapa orang kuat yang telah menciptakannya? Sebenarnya sekuat ini, ucap dari kerumunan. Banyak percakapan pribadi yang dipenuhi dengan kejutan menyebar ke seluruh langit. Jelas, keheranan yang diciptakan oleh adegan ini cukup hebat. Dia benar-benar menghancurkan seni bela diri jiwa aku, gumam Lin Langtian. Kesunyian yang gelap melintas di ekspresi Lin Langtian, di depan tatapan kaget di langit. Dia secara alami akrab dengan jari surgawi terpenjara besar milik Lindong. Saat itu, ia juga memperoleh seni bela diri dari manifestation tablet saat itu. Namun, dia tidak berharap bahwa jari surgawi terpenjara besar milik Lindong, sebenarnya, hanyalah tahap awal dari seni bela diri yang lengkap ini. Dengan peningkatan kekuatan Lindong, dan familiarnya dengan seni bela diri ini, kekuatan seni bela diri ini benar-benar dilepaskan olehnya. Orang ini tidak sesederhana itu. Aku merasakan beberapa riak berbahaya di dalam tubuhnya, gumam Roh Yuan yang berada di dalam tubuh Lin Langtian. Ekspresi Lin Langtian suram, ketika suara serak tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Bacot, gumam Lin Langtian. Mata Lin Langtian sedikit menyusut. Dia tidak meragukan Roh Yuan ini di dalam tubuhnya. Dia bisa mendapatkan pencapaian seperti itu, sebagian besar karena keberadaan Roh Yuan ini. Dia juga mengerti betapa kuatnya Roh Yuan ini. Itu tidak terduga bahwa Lindong benar-benar dapat menyebabkan roh ini merasakan bahaya. Apakah itu karena roh iblis dalam tubuhnya? Lin Langtian bertanya. Aku tidak bisa merasakan fluktuasi dari roh iblis itu lagi, dan tidak tahu tentang situasinya saat ini. Meskipun kamu saat ini telah mendapatkan warisan dari Sekte Martial Tanah, sangat sulit bagi kamu untuk membunuh Lindong. Yuan Spirit itu menyuarakan pendapatnya. Lin Langtian segera mengepalkan kedua tangannya dengan erat, ketika mendengar hal ini. Penolakan untuk mengundurkan diri dari situasi itu, melintas di matanya. Awalnya, dia berpikir bahwa, setelah menjalani setengah tahun pelatihan yang pahit dan mendapatkan kekuatan unik,
dia bisa dianggap sebagai orang tingkat atas, bahkan di wilayah barat laut, dan seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghabisi Lindong. Namun, dia tidak berharap bahwa tingkatan level Lindong sebenarnya tidak merugikannya. Jangan pedulikan dia. Saat ini, mendapatkan warisan dari 4 sekte misterius besar adalah hal yang paling penting. Ground Martial Sekte dianggap yang terkuat dari 5 sekte pelindung besar. Namun, itu masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan 4 sekte besar yang misterius. Jika kamu bisa mendapatkan salah satu warisan di dalamnya, kamu pasti akan bisa menekan Lindong. Pada saat itu, dia pasti tidak akan bisa lepas dari tanganmu. Ucap Roh Yuan Lin Langtian. Lin Langtian merajut alisnya. Matanya gelap dan dingin, ketika dia melihat Lindong, yang berdiri selurus tombak. Akhirnya, dia hanya bisa mengepalkan giginya dengan enggan. Dia berbalik dan mundur tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Saat ini, hal terpenting yang harus dilakukannya adalah mendapatkan warisan. Adapun Lindong, kesenjangan antara keduanya akan ditarik terpisah setelah ia mendapatkan warisan. Pada saat itu, bahkan jika Lindong memiliki seni bela diri jiwa yang kuat dari tablet manifestasi, Lindong pasti akan mengalami kesulitan melawannya. Apakah kamu berniat untuk mundur sementara? Tanya Lindong dengan nada merendahkan. Mata Lindong menyipit saat dia melihat sosok Lin Langtian. Fluktuasi Yuan Power di sekitarnya juga secara bertahap tenang. Dia tahu bahwa Lin Langtian ingin menuju sisa-sisa 4 sekte misterius besar. Tempat itu juga di mana Lindong berniat untuk pergi. Aku sudah mengatakan sebelumnya, bahwa aku tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk melarikan diri. Lindong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia sudah memutuskan, Lin Langtian harus dihabisi di harta karun kuno ini. Duri ini sudah ada terlalu lama, dan Lin Langtian tidak boleh dibiarkan terus menjadi lebih kuat. Namun, dia tahu bahwa dia harus mendapatkan warisan dari 4 sekte perang besar, sebelum menyelesaikan masalah ini. Dia juga memahami pentingnya warisan. Jika Lin Langtian, yang sudah mendapatkan warisan dari Ground Martial Sekte, adalah untuk mendapatkannya, kemungkinan orang ini benar-benar akan melampaui dia. Pada saat itu, mengingat karakter Lin Langtian, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Api kecil, ayo pergi. Lindong melambaikan tangannya. Dia mengabaikan banyak tatapan tertegun di langit di sekitarnya. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas menuju daerah yang dalam dari harta karun kuno, di mana ruang itu berfluktuasi. Swosh swosh. Setelah mereka berdua pergi, banyak ahli yang mengamati pertempuran dari sekitar tempat itu akhirnya pulih. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan panas berapi-api, ketika mereka melihat ke arah daerah yang dalam. Mereka tidak mengucapkan omong kosong, ketika sosok mereka bergegas maju. Segera, banyak suara angin yang menusuk telinga yang terbelah terdengar di tempat ini. Semua orang tahu bahwa setelah mengalami banyak bahaya, mereka akan mencapai area pusat dari harta karun kuno ini. Harta karun di tempat itu sudah cukup untuk mengubah lintasan mereka di dalam battlefield kuno ini. Ruang di dalam harta karun kuno ini tidak diragukan lagi, jauh lebih solid dibandingkan dengan tempat lain. Garis-garis retak yang menutupi ruang di luar tidak muncul di tempat ini. Udara di sekitar mengandung perasaan kuno. Keheningan dari sisa-sisa ini, yang telah disegel selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya dipecahkan pada saat ini. Lindong dan Little Flame bergegas melewati langit. Mata mereka memandang sekeliling mereka, dan mereka bisa melihat banyak sosok melesat ke arah yang sama. Aura orang-orang ini cukup kuat. Tentu saja, tidak ada satu orang pun yang bisa tiba di tempat ini, yang hanya mengandalkan keberuntungan mereka. Ruang di sana. Mata Lindong tiba-tiba fokus sambil mempertahankan kecepatan terbangnya yang cepat. Setelah itu, dia melihat bahwa ruang yang tidak jauh di depannya, benar-benar menjadi sangat terdistorsi. Ada riak spasial kekejaman yang tak tertandingi, menyebar dengan samar dari tempat itu. Tampaknya ada alun-alun besar kuno yang terletak di ruang terdistorsi itu. Auranya yang besar dan perkasa, masih bisa menyebabkan Lindong dan yang lainnya terguncang, meskipun terhalang oleh ruang terdistorsi. Apakah tempat itu sisa-sisa dari 4 sekte misterius besar? Gumam Lindong. Lindong menatap alun-alun kuno. Kedua matanya menunjukkan ekspresi panas.
Dia akhirnya tiba. Setelah Lindong mendekati tempat itu, ia menemukan bahwa sudah ada cukup banyak tokoh yang tergantung di sekitar ruang yang terdistorsi. Beberapa tokoh yang akrab juga ada di antara mereka. Kelompok Liu Bai berada di posisi utara. Mereka juga jelas merasakan kedatangan Lindong dan Little Flame. Segera Liu Bai mengungkapkan senyum yang tampak di wajahnya. Kemungkinan dia telah mendengar banyak peristiwa yang Lindong temui saat berjalan ke sini. Ada 3 sosok yang terletak tidak jauh dari kelompok Liu Bai. Lindong sudah melihat salah satu dari mereka. Dia adalah Fierce Wolf Tianzhen, yang telah bertarung bersamanya atas pil samsara. Seorang pria kuat dengan ukuran tubuh yang tidak kalah dengan Little Flame berdiri agak jauh. Bagian belakang pria kuat ini membawa kapak besar berwarna hitam. Aura tajam sangat liar dan sengit, samar-samar keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan cukup banyak tatapan yang tanpa sadar terlempar ke arahnya. Tidak jauh ke kanan Tianzhen, ada seorang lelaki kurus. Pria ini mengenakan jubah binatang. Penampilannya biasa-biasa saja, tetapi kilatan lancip dan tajam yang kadang-kadang melintas di kedua matanya, membuat orang mengerti bahwa dia bukan orang yang baik. Selain itu, riak yang merembes dari dalam tubuhnya tidak lebih lemah dari Tianzhen, dan pria itu membawa kapak. 2 tuan lain dari wilayah barat laut ya. Gumam Lindong. Mata Lindong melirik kedua orang ini. Jelas, seharusnya tidak ada orang lain selain Liu Bai, Tianzhen dan 2 tuan lainnya yang memiliki aura ini. Sementara tatapan Lindong melirik keduanya, tatapan Tianzhen dan 2 orang lainnya juga terlempar. Mata Tianzhen gelap dan ganas, sementara mata 2 lainnya juga menunjukkan kehati-hatian. Namun, mereka tidak mengungkapkan keangkuhan atau penghinaan, yang merupakan fenomena langka. Seseorang yang bisa menyebabkan Tianzhen menderita kerugian bukanlah seseorang yang mereka bisa anggap remeh. Pandangan Lindong melompati kedua orang ini dan melihat Lin Langtian, yang baru saja bertukar pukulan dengannya. Mata sedingin es yang terakhir menatapnya, sebelum menariknya dengan senyum dingin. Sepertinya kamu memiliki cukup banyak musuh, ucap seseorang. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping Lindong, sementara Lin Langtian tersenyum dingin pada Linding. Lindong mengangkat alisnya. Dia berbalik untuk melihatnya. Orang yang datang mengenakan jubah hitam. Dia sebenarnya Yan Shen, yang Lindong temui ketika dia baru saja memasuki Ancient Treasure Trove. Kamu telah mengalahkan Si Kun dan seharusnya mendapatkan kunci rahasia kuno bukan? Wajah putih Yan Shen yang agak pucat menatap Lindong dari bawah jubah hitam dan bertanya. Lindong menyipitkan matanya. Dia tetap tidak merespon. Saat ini, dia tidak lagi orang yang sama, seperti ketika dia baru saja memasuki Ancient Treasure Trove. Pada saat itu, dia mungkin sangat takut pada Yan Shen. Sekarang, Lindong tidak takut sama sekali, bahkan, jika dia harus berselisih dengan Yan Shen. Kalau begitu, kamu memiliki 2 kunci rahasia kuno. Hahaha, betapa menariknya kamu sekarang. Sepertinya kamu akan mengalami banyak masalah di kemudian hari. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk bertahan melaluinya. Ucap Yan Shen. Yan Shen tertawa samar, ketika dia mengucapkan beberapa kata yang tidak bisa dijelaskan. Setelah itu, dia tidak berlama-lama tinggal. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Kunci rahasia kuno, 4 sekte besar yang misterius. Lindong sedikit mengernyit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tampaknya telah samar-samar memahami sesuatu. Swoosh! Sosok Yan Shen berubah menjadi bayangan hitam, dan langsung dibebankan ke ruang yang terdistorsi. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang kuat, meletus pada saat itu dan benar-benar menyebarkan riak spasial liar dan keras. Pluto Hen, Yan Shen. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang ini benar-benar telah datang ke wilayah barat laut ini, untuk memasuki trove rahasia kuno, ucap Liu Bai sambil melihat sosok yang pertama kali bergegas maju, dan berbicara dengan tawa lembut. Orang ini agak merepotkan. Berdiri di samping Liu Bai, Mu Hongling menatap punggung Yan Shen, dengan mata bunga persiknya dan berkata, Haha, kebanyakan orang yang bisa mencapai tempat ini, mereka semua adalah orang merepotkan. Hahaha, ucap Liu Bai, lalu tertawa. Namun, yang paling mengejutkan adalah seberapa cepat pria itu meningkatkan kekuatannya.
Ketika aku bertemu dengannya untuk pertama kalinya, setiap ahli panggung nirvana yang secara acak, dapat menurunkannya menjadi kondisi yang menyedihkan. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa dalam beberapa bulan singkat, dia sebenarnya sudah bisa bertarung dengan 4 penguasa wilayah barat laut, ucap Mu Hongling tiba-tiba memalingkan matanya yang cantik, sebelum dia melirik Lindong tak jauh dari situ. Lindong bukan orang yang sederhana. Kemungkinan dia akan menjadi kuda hitam yang luar biasa dalam perang 100 kekaisaran setengah tahun kemudian. Liu Bei perlahan berkata, "Wow," ucap Mu Hongling kaget. Mu Hongling mengangkat alisnya yang cantik. Dia berbicara dengan cara yang tidak biasa. Meskipun aku tidak meragukan potensi pertumbuhan pada kekuatannya, bukan seolah-olah kamu tidak tahu karakter menakutkan seperti apa yang akan muncul dalam perang 100 kerajaan. Orang-orang abnormal dari kerajaan super telah dengan kuat memegang posisi teratas, sejak perang 100 kekaisaran dimulai. Ini adalah hal yang cukup sulit bagi orang biasa untuk mengguncang mereka, bahkan jika seseorang memperoleh beberapa warisan, dan memiliki beberapa keberuntungan. Meskipun sulit, sesuatu seperti itu telah terjadi sebelumnya. Siapa yang tahu, mungkin pengecualian akan muncul lagi kali ini. Aku pikir, itu mungkin sangat menarik ketika saatnya tiba. Karena, martabat dari kerajaan super kamu, belum pernah ada yang menantang selama bertahun-tahun, haha, ucap Liu Bei lalu tertawa. Semoga saja, ucap Mu Hongling. Mu Hongling meregangkan pinggangnya, dan lekuk tubuhnya terlihat. Mata cantiknya telah melihat pada sosok di kejauhan, karena alasan yang tidak diketahui. Sangat sulit untuk menantang kerajaan super. Bisakah orang ini benar-benar melakukannya? Gumam Mu Hongling. Kita harus pergi. Setelah kita menerobos ruang yang terdistorsi ini, kita harus dapat mencapai sisa-sisa 4 sekte misterius besar. Ucap Liu Bei sambil melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya bergerak, dia mengambil alih dan bergegas maju, dan langsung menembak ke ruang yang terdistorsi. Mu Hongling dan yang lainnya mengikuti dengan cermat di belakangnya. Swosh swosh. Melihat Yansen bergerak, Liu Bei dan yang lainnya ikut bergerak juga. Kerumunan orang yang mengincar sisa-sisa sekte misterius yang besar itu, akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Sejumlah tokoh bergegas keluar. Akhirnya, mereka melompat ke ruang terdistorsi. Namun, banyak orang tampaknya meremehkan kekuatan spasial liar dan kekerasan yang ada di ruang terdistorsi ini. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini menyerang satu demi satu, beberapa orang yang tidak beruntung terkena garis retak spasial. Akhirnya, suara ledakan yang teredam terdengar, dan tubuh mereka yang tidak beruntung pun terkoyak, membentuk hujan darah. Aroma berdarah menyebar terpisah. Aroma yang tiba-tiba berdarah juga segera membangkitkan kepanikan. Beberapa orang akhirnya mengerti, bahwa ruang terdistorsi yang mengelilingi 4 sisa sekte misterius ini, tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Lindong memandang kabut darah yang melayang dari ruang terdistorsi. Dia sedikit mengaitkan alisnya, orang-orang ini benar-benar tergoda oleh 4 sisa sekte besar yang misterius, sampai mereka kehilangan akal. Ayo pergi, ucap Lindong. Hal semacam ini, Lindong tidak memiliki kekuatan atau niat untuk diganggu tentang hal itu. Dia mengangguk ke arah Little Flame. Segera, mereka berdua bergegas keluar pada saat yang sama, dan menembak langsung ke ruang yang terdistorsi. Jatuh. Setelah mereka berdua masuk ke ruang terdistorsi, mereka bisa merasakan kekuatan spasial liar dan kekerasan yang tak tertandingi di sekitarnya. Banyak garis retakan spasial kadang-kadang menyebar terpisah, muncul seperti mata pisau paling tajam. Jika seseorang secara tidak sengaja menyentuhnya, bahkan tubuh emas nirvana mereka akan langsung terkoyak. Areanya yang luas, dan mungkin Yuan Power menutupi Lindong dan Little Flame. Pada saat yang sama energi mental Lindong juga hancur. Setiap kali garis celah spasial muncul di ruang sekitarnya, Lindong akan menjadi yang pertama merasakannya, dan memimpin Little Flame untuk menghindarinya. Meskipun ruang terdistorsi semacam ini berbahaya, seorang ahli pada tingkatan seperti Lindong, tidak akan dengan mudah menghadapi bahaya fatal selama dia berhati-hati. Oleh karena itu, dengan keberhasilan dan kecepatan ini, sisa-sisa 4 sekte besar misterius, yang tersembunyi jauh di dalam ruang terdistorsi juga mulai secara bertahap muncul dalam pandangan kelompok Lindong. Tempat itu tampaknya merupakan ladang yang sangat kuno dan sangat besar.
Tidak ada yang tampak istimewa di lapangan. Namun, aura agung yang dipancarkannya menyebabkan seseorang merasa sedikit sesak nafas. Itu adalah gumam Lindong. Mata Lindong menyipit saat dia melihat ke tengah lapangan. Setelah itu, ia menemukan bahwa sebenarnya ada 4 pintu perunggu kuno yang tertutup rapat di tempat itu, tampak seolah-olah mereka telah bertahan selamanya, sejak zaman kuno. Swoosh! Beberapa ahli yang lebih kuat telah melewati ruang terdistorsi, dan mendarat di bidang kuno yang besar. Lindong dan Little Flame juga mengikuti di belakang. Mereka perlahan-lahan mendarat di ladang besar ini. Setelah itu, mereka menyapu pandangan mereka. Bidang kuno ini tampak seolah-olah secara benar-benar dilemparkan dari batu besar, dan tidak ada garis retak sedikit pun di atasnya. Lapangan itu sehalus cermin, seakan telah diukir secara telaten oleh seseorang. Apakah ini sisa-sisa dari 4 sekte misterius besar, ucap seseorang. Sosok-sosok yang mendarat di bidang ini, membawa sepasang mata panas berapi-api. Ketika mereka perlahan-lahan menyapu tempat ini, jauh di dalam mata mereka, ada ekspresi serakah bergelombang. Setelah mengalami begitu banyak kendala, mereka akhirnya mencapai sisa-sisa 4 sekte besar yang misterius. Ladang kuno tidak memiliki hal-hal yang terlalu unik. Satu-satunya benda khusus di depan adalah 4 pintu perunggu kuno. Karena itu, setelah banyak tatapan menyapu sekitar, mereka semua berkumpul di pintu-pintu ini. Dari kelihatannya, tampak seolah-olah keempat pintu perunggu ini adalah kunci warisan 4 sekte besar yang misterius. Swoosh! Banyak tatapan mengalir di atas pintu-pintu perunggu. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Dia melangkah maju. Setelah itu, kekuatan Yuan liar melonjak, saat ia melepaskan seni bela diri yang kuat. Tinjunya menabrak pintu perunggu. Suara rendah dan dalam menyebar di atas lapangan, saat riak melingkar menyebar terpisah. Itu secara langsung menyebarkan debu yang telah tergeletak di bidang ini selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya. Grup. Namun, tepat setelah riak itu menyebar, ekspresi ahli yang melepaskan serangan ini segera mengucap. Setelah itu, dia meludahkan seteguk darah segar. Tubuhnya langsung melesat ke belakang, di depan banyak mata yang terpana. Akhirnya melesat keluar dari lapangan dan dikirim ke ruang terdistorsi. Pinggangnya terbelah menjadi 2 oleh aliran spasial yang menyebar terpisah. Segera, pekikan yang tajam terdengar. Adegan ini segera menyebabkan para ahli di lapangan menjadi tenang. Beberapa dari mereka yang pada awalnya berencana menyerang bersama, dan meledakkan pintu-pintu perunggu ini, segera berhenti dengan wajah keringat dingin. Tampaknya, pintu perunggu ini tidak dapat dipatahkan dengan kekuatan brutal. Warisan dari 4 sekte besar misterius, harus berada di belakang 4 pintu perunggu besar ini. Gumam Lindong. Tatapan Lindong menyapu pintu-pintu perunggu itu. Ekspresi pemikiran mendalam melintas di matanya. Dengan kata lain, itu berarti dia harus membuka pintu perunggu besar untuk mendapatkan warisan. Semua orang di lapangan terlibat dalam percakapan pribadi. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan cara mendobrak pintu. Kelompok Liu Bai, di sisi lain, menatap pintu perunggu besar ini dengan ekspresi aneh. Mata mereka tidak mengandung keraguan, dan kehilangan seperti yang dimiliki orang lain. Semua orang, apakah kalian benar-benar ingin tahu cara membuka pintu perunggu besar ini? Sebuah suara tiba-tiba berbicara dengan pelan, sementara semua orang bingung. Segera, semua mata berbalik ke arahnya. Tatapan Lindong juga menoleh. Matanya agak dingin. Ini karena orang yang berbicara adalah Lin Langtian. Tidak mungkin menggunakan kekuatan kasar untuk mendobrak pintu perunggu besar ini. Ini karena seseorang harus memiliki kunci untuk membukanya. Ucap Lin Langtian sambil meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Tatapannya membawa aura dingin yang gelap, karena perlahan-lahan dilemparkan ke arah Lindong agak jauh. Kunci untuk membukanya adalah 4 kunci rahasia kuno. Ucap Lin Langtian. Kegemparan. Kata-kata Lin Langtian segera membangkitkan keributan di bidang ini. Setelah itu, banyak tatapan langsung dipenuhi dengan keserakahan, yang dipanaskan saat mereka berhenti di Lindong. Semua orang yang hadir jelas tahu bahwa Lindong memiliki kunci rahasia kuno. Haha, orang ini kemungkinan memiliki lebih dari 1 kunci rahasia kuno di tangannya. Dia telah mengalahkan Si Kun,
dan kemungkinan bahwa kunci rahasia kuno yang berada di tangan si Kun, sekarang sudah ada bersamanya. Ucap Lin Langtian. Lin Langtian tersenyum tebal. Setelah itu, matanya melihat ke arah Liu Bai, Tian Zhen dan dua individu lainnya, lalu, salah satu di antara empat tuan besar berkata, "Mari kita bergandengan tangan, dan mengambil kunci rahasia kuno darinya, seperti apa yang dia katakan." Ekspresi Tian Zhen langsung berubah gelap dan padat, ketika dia mendengar ini. Dia segera menatap Lindong dengan niat jahat. Senyum di wajahnya sedikit ganas. "Kunci rahasia kuno," gumam Liu Bai. Liu Bai tersenyum tipis. Dia mengepalkan tangannya, dan kunci kuno muncul di sana. Dia dengan malas berkata, "Kami secara kebetulan telah bertemu kekaisaran prasejarah di sepanjang jalan, dan mengambil kunci rahasia kuno saat mereka lewat. Sepertinya aku juga tidak membutuhkannya," ucap Yan Shen. Sosok berjubah hitam Yan Shen melirik Lindong. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang panjang. Sebenarnya ada juga kunci rahasia kuno di jari-jarinya. "Jelas, ini harusnya milik kekaisaran lembah kematian," ucap seseorang. Tampaknya orang-orang ini juga telah menebak sesuatu. Oleh karena itu, mereka mengambil tindakan dan mengambil kunci rahasia kuno, setelah trof harta karun kuno dibuka. Mereka seperti Kekaisaran Tebing Iblis, dan Kekaisaran Prasejarah, telah benar-benar menyia-nyiakan upaya mereka untuk mencari kunci rahasia kuno dengan pahit. Mata Lin Langtian sedikit gelap dan dingin, ketika dia melirik Liu Bai dan Yan Shen. Tidak terduga bahwa, dua orang ini benar-benar melakukan sesuatu seperti ini. "Hehehe, Lindong, kamu telah menyinggung banyak orang. Aku sudah mengatakannya, bahwa kamu akan menyesalinya cepat atau lambat," ucap Tian Zhen. Tian Zhen memiliki wajah teduh, saat dia perlahan melangkah maju. Setelah itu, matanya menatap Lindong dengan sikap yang agak dendam. Dia mengulurkan tangannya, "Serahkan kunci rahasia kuno," teriak Tian Zhen. "Tangkap dia!" teriak orang-orang. Pria dengan kapak di belakangnya, dan pria jubah binatang juga membawa aura dingin, saat mereka perlahan-lahan melangkah maju dari belakang Tian Zhen. Akhirnya, mereka berdiri di samping Tian Zhen. Mata mereka menatap Lindong dengan sikap acuh tak acuh. Tampaknya mereka juga menginginkan kunci rahasia kuno di tangan Lindong. "Lindong, kamu harus patuh untuk menyerahkannya, jika kamu tidak ingin mati di sini," ucap Tian Zhen. Ekspresi dingin muncul di wajah Lin Langtian. Dia dengan lembut berkata, "Tidak peduli taktik apa yang kamu miliki, kamu pasti akan mati dalam menghadapi barisan ini," ucap Lin Langtian, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.